tentang pengaruh Islam di kehidupan masa kini. Pengaruh Islam di kehidupan masa kini, walaupun masa jaya kerajaan Islam di Nusantara tidak berlangsung lama, namun tetap memberikan pengaruh besar yang masih bisa kita rasakan saat ini. Bahkan, sekarang Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk beragam Islam terbanyak di dunia. Selain berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Nusantara masa itu, kehadiran Islam tentunya juga memengaruhi aspek lainnya. Antara lain, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Islam bertumpu pada perdagangan kan? Perdagangan antar pulau dan antar negara itu memiliki peran yang penting, seperti menghubungkan penduduk antar pulau maupun terjadi penyebaran budaya antar daerah. Selain kedua hal di atas, pelabuhan yang dulu menjadi tempat berdagang masih ada yang digunakan loh. Lokasi tersebut masih digunakan karena merupakan lokasi strategis untuk berdagang. Kamu bisa sebutkan salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah Pulau Batam, letaknya di Riau, serta Bangka dan Belitung menjadi beberapa tempat yang memiliki lokasi strategis di Selat Malaka. Yang kedua, bahasa. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang tumbuh berkembang sejalan dengan penyebaran Islam, serta pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa sehingga disebut Leugri Prancis. Bahasa Melayu tersebar ke mayoritas wilayah Nusantara seiring dengan pestanya perdagangan pada abad ke-15. Aktivitas bahasa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sehari-hari semakin menyebar bahasa dan budaya Melayu ke berbagai wilayah. Selain itu, kehidupan masyarakat di masa kerajaan Islam. Akulturasi budaya Islam dengan Nusantara. Ketika pertama kali masuk Islam, kita tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat Nusantara karena mereka saat itu masih beragama Hindu, Buddha, atau masih menganut animisme, dinamisme, dan lain-lain. Agar dapat diterima, Islam perlu berbaur dengan budaya asli Nusantara. Akulturasi budaya itu dapat kamu lihat pada masjid dan menara. Pada beberapa masjid peninggalan kerajaan Islam, kamu dapat melihat perpaduan unsur budaya Islam dengan pra-Islam. Masjid Agung Demak misalnya, atapnya berbentuk seperti meru atau nama gunung yang bersusun. Semakin ke atas, semakin kecil, kemudian di bagian puncak menara masjidnya pada mustaka. Perpaduan pra-Islam, masjid dan pustaka. Pada menara seperti Masjid Kudus. Menara Masjid Kudus mirip Candi Jawa Timur. Mustaka di kubah Masjid Agung Yogyakarta. Yang kedua, makam. Makam-makam biasanya terdapat dekat dengan Masjid Agung, seperti makam Sultan di samping Masjid Agung Demak, kompleks makam di Samudra Pasai, makam-makam Sultan-Sultan Aceh di Kandang 12, makam Sultan-Sultan Goa di Tamalate. 3. Seni ukir. Pada masa Islam, mulai berkembang seni-seni kaligrafi. Ini disebabkan karena seni ukir patung kurang berkembang karena adanya ajaran yang tidak boleh menggambarkan manusia atau hewan. Sampai saat ini, kamu tidak bisa menemukan seni kaligrafi di banyak tempat. 4. Aksara dan sastra. Huruf Arab Melayu mulai dikenal pada masa kerajaan Islam Nusantara dan digunakan dalam surat, kaligrafi, dan karya sastra. Pengaruh Persia, banyak pedagang datang di sana. Cukup kuat pada masa bidang sastra seperti cerita tentang Amir Hamzah, Bayan Budiman, dan cerita 1001 Malam. Ada 4 macam seni sastra dalam Islam, yaitu hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa berisi cerita, peraturan, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, maupun biografis. Contohnya hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Iskandar Zulkarnain. 2. Babat adalah karya sastra kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi tentang sejarah dengan balutan mitos. Contohnya Babat Tanah Jawi dan Babat Cirebon. 3. Syair. Syair adalah sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya. Contohnya
syair pada nisan makam Putri Pasai dininya 7. 5. Kalender. Kuat pernah dengar perayaan Satu Sura di Yogyakarta? Itu adalah salah satu pengaruh Islam yang masih bisa kamu ikuti sekarang. Akulturasi budaya pada perayaan tersebut berawal dari percampuran kalender Saka dengan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Dalam kalender Saka ada nama hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sedangkan dalam kalender Islam ada nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Selain itu, nama-nama harinya adalah Ahad, Isnin, Sulsa, Arba'ah, Khamis, Jumu'ah, dan Sabtu. Perpaduan keduanya melahirkan kalender Jawa yang memiliki nama bulan Suro, Safar, Mulut, Rajab, Ruwah, Pasa, dan Syawal. Selain itu, nama-nama harinya seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perayaan malam Satu Suro selalu diadakan setiap tanggal 1 bulan Muharram. Pengaruh Islam di kehidupan masa kini yang tentunya masih bisa kamu rasakan. Kira-kira kamu bisa menyebutkan apalagi pengaruh Islam di kehidupan masa kini? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.